وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan Bapak PJ Penghulu Kepenghuluan Bakti Makmur ataupun yang mewakili. Mudah-mudahan nanti jadi penghulu betulan. Amin. Yang sama-sama kita muliakan perangkat kepenghuluan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua BKM Masjid Al-Falah, ini sahabat saya luar biasa. Saya banyak dapat motivasi dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua BKM masjid yang ada di Kepenghuluan Bakti Makmur, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang baik, majlis memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan di tempat yang baik. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi itu adalah masjid. Tak ada orang yang dianggap jelek kalau selalu ke masjid. Beda kalau bapak-bapak selalu ke puskesmas, ya Pak Ketua, kalau selalu ke puskesmas orang bilang yang banyak kalilah penyakitan luawak tuh. Kenapa? Setiap hari ku tengok dia ke puskesmas, kan? Gitu juga kalau selalu ke kantor polisi, yang banyak kali masalah ibu itu. Kenapa? Setiap hari ku tengok ke kantor polisinya kerja dia. Tapi tidak ada orang bilang kita orang jahat kalau kita selalu ke masjid. Kenapa? Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karena itu, bersyukur kita malam hari ini Bapak Ibu di penghujung bulan Rabiul Awal. Malam hari ini malam yang ke-28 kalau tak silap saya dalam hitungan bulan. Malam 28 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan mulia Ibu Bapak. Meskipun kita mengatakan bulan Rajab itu bulan mulia, karena di bulan Rajab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan menerima salat. Saya mau nanya, yang berangkat Isra Mi'raj itu siapa? Muhammad. Yang menerima perintah salat siapa? Muhammad. Yang lahir pada bulan Rabiul Awal. Bulan Ramadan, bulan mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, ya kan? Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang lahir di bulan Rabiul Awal. Yakinlah ibu bapak, kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada Al-Quran itu. Bahkan bumi yang kita tempati hari ini diciptakan oleh Allah karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut kita bersyukur
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bersyukur kita karena kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak umat terdahulu bahkan para rasul, para anbiya cemburu dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi Adam itu, Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah uldi. Nabi Adam itu satu cuma kesalahannya. Kata Allah, Adam, kau tinggallah di dalam surga, nikmati apa yang ada di dalam surga. La taqraba hazihi syajarah. Makan saja, dekati saja tak boleh, apalagi satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Nah, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, ya kita ini banyak dosa, banyak salah, setiap hari melakukan kemaksiatan, tapi dijamin oleh Allah masuk dalam surga kalau di hati kita masih ada kalimat la ilaha. Apalah hebatnya umat Rasulullah itu. Nah, oleh karena itu bersyukurlah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah. Bayangkanlah kalaulah seandainya kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Musa misalnya, atau ditakdirkan menjadi umat Nabi Isa misalnya, wallahi nggak tahu kita seperti apa kita hari ini. Tapi dikarenakan kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita dapat bertemu, hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan ucapan Allahumma salli. Bisa bantu saya? Bisa bantu saya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perbanyak berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan selawat yang kita ucapkan itu adalah merupakan mata rantai penghubung antara kita dengan jasad Kanjeng Nabi yang hari ini terbujur di kota suci Madinatul Munawwarah. Bentuk cinta kita, ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak selawat dengan lafaz apa saja. Mau menggunakan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena itu lafaz yang diajarkan Rasulullah. Selawat yang diajarkan, lafaz yang diajarkan Rasulullah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa menggunakan kata Sayyidina, tanpa menggunakan kata Sayyidina. Tapi Bapak Ibu, perlu dan ingin saya sampaikan, bentuk ta'zim kita, bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk membedakan antara Muhammad tukang dodos, Muhammad tukang becak, Muhammad yang masuk penjara,
maka gunakan kata Sayyidina. Biarkan orang mengatakan yang menggunakan kata Sayyidina bid'ah, silakan, peduli amat. Peduli amat. Kenapa? Karena itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat buat Rasul. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak selawat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu amat cinta kepada kita. Apa buktinya? Bu, Bapak. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati sakratul maut, tatkala malaikat maut datang mendatangi Rasulullah. Siapa nama malaikat maut? Satu-satunya malaikat yang tak pernah absen sampai hari ini. Ya, satu-satunya malaikat yang tak pernah absen, lembur kerjanya sampai malam hari itu malaikat maut. Kalau malaikat Ridwan kerjanya apa sih? Jaga surga. Ada malaikat Ridwan itu Bapak Ibu sekarang lagi menghiasi surga beliau. Agar apa? Tatkala kita masuk ke dalam surga kelak, surga sudah dalam kondisi indah. Demikian juga dengan malaikat Malik. Apa kerja malaikat Malik? Jaga neraka. Malaikat Malik kerjanya memanaskan neraka. Itu apa? Tatkala umat masuk ke dalamnya langsung gosong seketika. Ada malaikat yang niup trompet. Apa niup trompet malaikatnya? Apa nama malaikatnya? Isra. Saya Pak Ketua, biasanya kalau ceramah, kemarin ceramah tempat beliau itu biasanya saya siapkan uang kecil. Gunanya setiap pertanyaan saya kasih hadiah ke anak-anak. Tapi ku tengok di depan rata ada lagi, tidak bisa lagi. Ini karena luar saya nih. Gunanya apa? Gunanya untuk mengkonsentrasikan anak-anak. Yang kedua, untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak itu. Kemarin, Pak Guru, saya ceramah di salah satu masjid di Rokan Hilir. Tidak perlulah saya sebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Tidak perlu disebutkan namanya, daerah Mangkobakti sana. Tapi masjid tak tahulah, tak kusebutkan. Dari 10 pertanyaan yang saya siapkan Ibu, 1 pun tak bisa dijawab. Pertanyaan terakhir saya senang saya. Coba kalian sebutkan siapa nama istri dari Ali bin Abi Thalib yang sekaligus anak Rasulullah. Bingung dia. Tak dapat jawab. Kutanya siapa anak Rabi Ahmad? Nunjuk tangan semua. Rapatan rusak. Kurang ajar kalian. Anak Nabi Muhammad tak tahu deh kalian. Anak Rabi Ahmad tahu deh. Itu bukan salah ibu mengandung. Bukan salah anak, salah kita yang tak memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kita alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak kita tampil. Jangan risih, jangan risau kalau banyak penampilan, karena inilah momen anak-anak kita tampil. Kalau ustaz ceramah biasanya itu ustaz ceramah yang diceramahkan itu juga, apalagi mukaku hampir setiap waktu selalu masuk kemarin. Anak-anak ini belajar, kalau tak ada waktu untuk tampil, kapan dia tampil? Bahkan ibu-ibu, bahkan begitu selesai anaknya tampil, pulang dia. Karena dia datang bukan mau nengok ustaz ceramah, mau nengok anaknya tampil anaknya pulang dia. Tapi tak apa-apalah, yang penting itu kesempatan mereka untuk tampil. Karena 10-20 tahun ke depan, mereka lah yang nantinya akan menggantikan Pak Aslan Ar-Rokani, menggantikan Bapak tuan-tuan semua ini kan. Ya, kita ini kan sudah
asar menjelang maghrib ini dah rambut sudah putih, sudah putih. Cuma kadang-kadang ada juga awak-awak itu tak sadar diri dia, rambut sudah putih, disemirnya putih rambutnya, tapi bulu hidung jahit putih, rambutnya hitam, bulu hidungnya putih. Gue bilang, wah, kenapa tak sekalian disemir bulu hidungnya supaya hitam kedua-duanya? Kita ini kan sudah menjelang asar, menjelang maghrib. Artinya apa? Sudah tak lama lagi kita. Siapa lagi yang nantinya akan menggantikan tongkat estafet Masjid Al-Falah dari imam, jadi khatib dan sebagainya. Kalau tak yang tadinya pejuang subuh. Itu Pak Haji Boriman, pejuang sahabat subuh tadi, cucu kita ya itu. Cucu jamaah sampai subuh. Cucu kami tadi. Saya bilang tadi pejuang subuh. Ada dua rupanya pejuang subuh di apa dusun bakti. Cucu kami itu. Alhamdulillah, bersyukur kita. Selawat dan salam. Jadi perbanyaklah selawat buat baginda Rasul. Kenapa? Satu-satunya malaikat, lupa saya tadi. Satu-satu malaikat yang sampai hari ini tak absen dia malaikat maut. Setiap hari kita dengan orang meninggal, itu kerjaan malaikat maut itu. Ontah-ontah. Besok lusa kita akan rumah awak. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Malaikat maut. Awak kalau dengan malaikat maut datang ke rumah, jangankan malaikat maut, tukang ini datang, awak sembunyi dalam kamar. Betul. Rupanya sama juga dengan penyakit bagian batu. Ayah dan bunda yang kami muliakan, saya teringat satu pantun. Ada pantun dulu waktu muda-muda kami dulu. Pantunnya begini. Dari mana datangnya lintah? Cakeplah. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ewa. Kalau kata cinta itu memang paten kali ada adik aku satu. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Artinya apa? Sumber cinta itu biasanya dari mata. Dari mata. Anak-anaknya sama awakku. Ya, kenapalah ayah cinta sama mama? Ini kusampaikan tadi waktu tabligh atau pengajian Mir Akbar di Bagatan. Ya, kenapa ayah cinta sama mama ya? Oh, mamamu dulu itu luar biasa cantiknya. Alisnya itu tobal, bak semut beriring. Hari ini banyak juga ibu-ibu alisnya tobal, tapi cuma alisnya dicukur, diganti dengan alis palsu. Begitu kena hujan, luntur, hilang alisnya. Sini tak ada makan batu. Sini pun kalau ada satu-satu dikumpul juga banyak juga itu. Ya, kenapa ayah cinta sama mama? Dulu ayah mamamu itu primadona di kampung kita ini. Primadona mamamu dulu. Ya, kalau dia senyum, Masya Allah, lesung pipitnya itu yang buat ayah tak paham. Sekarang ya, tidak ada lagi lesung pipit. Semuanya ada lesung pipit semuanya. Kalau dulu senyumnya manis, kalau sekarang tidak sanggup lagi ayah lima senyum mamamu sudah. Cinta dari mata. Oh Ustaz, tak selamanya cinta itu datangnya dari kecantikan. Ada cinta juga. Memang tak selamanya cinta dari kecantikan. Ada orang istri abu cantik luar biasa. Awak pergi ke Medan, ke mall, ke Pekanbaru, awak tengok perempuan itu cantik luar biasa. Macam Krisdayanti, macam Hema Malini, cantik. Suaminya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang suaminya tidak ganteng, tidak tampan, tapi duitnya banyak. Ya kan? Artinya tak selamanya cinta bersumber dari kecantikan. Ada cinta sumbernya rupanya tobal dompetnya. Oh Ustaz, tak selamanya cinta dari kecantikan, dari tobalnya dompet. Dari mana? Dari akhlak. Di mana kita tahu akhlak? Tentu dari mata.
Nah sekarang cinta kita kepada Rasulullah tak bersumber dari mata, tapi langsung bersumber dari hati. Itulah cinta yang hakiki. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Budak-budak sekarang tak hafal lagu itu. Sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah cinta. Cinta itulah yang membuat kita malam hari ini hadir di Masjid Al-Falah. Wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau kita bercerita tentang cinta kepada Rasulullah, saya yakin sampai besok pagi tak selesai. Tapi teringat pantun, makan ketupat rumah Cik Agus, ketupat diletak di dalam mangkuk, lagi copot lagi bagus, ku tengok mata yang di depanku sudah banyak yang mantah mengantuk. Jadi nanti saya tak panjang-panjang, 1 jam lebih kurang cukuplah, 45 menit selesai. Tadi saya mulai berdiri jam 9.45 10.45 9.45 tadi. Sekarang berapa? Jam berapa? Jam berapa? 10.12 9.45 tadi. Berarti sudah 15, sudah 20 menit. Berarti tinggal 20 menit selesailah saya bicara. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan cinta kepada Rasulullah. Karena Rasul mengatakan, man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kelak akan bersama aku masuk ke dalam surganya Allah. Abu Lahab saja ibu, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tahu Abu Lahab. Abu Lahab itu dikutuk Allah, dilaknat Allah. Apa ayat? Ustaz mau tanya, apa ayat yang berkaitan dengan Abu Lahab dalam Al-Quran? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi besok-besok imam kalau baca ayat pas, biasanya kalau menggunakan ayat 7 itu kalau biasanya yang berhuruf ke basilam langkat itu kalau pas pada hari Ahad itu ayatnya tabbat itu. Jadi kalau baca ayat tabbat itu intonasinya harus agak sedikit keras. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Karena Allah murka dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir. Abu Lahab itu musuh Islam. Tapi dalam riwayat mengatakan di setiap hari Isnin siksa kubur untuk Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abu Lahab bergembira saat kelahiran Rasulullah. Wujud kegembiraan Abu Lahab itu apa? Dimerdekakan budaknya. Ustaz mau tanya, siapa nama budaknya Abu Lahab? Salah seorang ibu susuan Rasulullah itu, Suwaibah. Berkat karena cinta gembiranya Abu Lahab, lahirnya ponaan. Karena Abu Lahab itu dengan Muhammad Rasulullah itu tutur ponaan. Kenapa? Karena Abdullah anak Abdul Muttalib, Abu Lahab juga anak Abdul Muttalib. Gembira Abu Lahab dimerdekakannya budaknya. Harga seorang budak dulu itu tak kurang dari harga 2 ekor onta. Jadi kalau Abu Lahab bergembira karena lahirnya Rasulullah, berkorban 2 ekor onta,
BKN Al-Falah tak mau kalah mengorbankan 1 ekor lembu ya Masya Allah. Itu cinta itu ibu bapak. Kita kalau cinta dulu ya Allah, masa-masa PDKT dulu, saya yakin dan percayalah waktu PDKT dulu tak mau tahu dengan jarak jauh ya Bu ya, tak tahu dengan jarak jauh itu, sejauh manapun jalan, semacam manapun rintangan, banyak pun kuburan yang dilalui, tak ada rasa takut. Kenapa? Karena mau nengok rumah jantung hati. Cinta punya pasal itu, betul. Pengalaman itu bah. Dulu dari kampung ke kampung awak, tak ada kereta, sepeda, tak ada lampu, golang golita, demi sang pujaan hati. Pergi juga lah awak, ngayuh kereta tu, sampai di tengah jalan, tanggal rantai kereta dipasang lagi. Sekali tengok kuburan, tak takut, tak takut. Kenapa? Karena mau ketemu dengan yang dicintai. Sekarang cobalah, sekarang dicoba sekali lagi lewati tempat-tempat. Aku tak berani lagi Ustaz, banyak kali kuburan. Dulu kenapa tak pernah takut? Karena dulu ada yang dicintai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cinta. Cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah tentu harus ada bukti. Sebelum kita masuk kepada tema yang dipersiapkan oleh panitia, saya minta ini barangkali perlu kita ingat sama-sama. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama, kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama ibunda, ayahandaku. Yang pertama, jaga warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga warisannya. Apa warisan Rasulullah? Taraktu bikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pusaka agung, kata Rasulullah. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk. Bu, saya mau tanya, kalau beli obat batuk di apotek, sebelum obat itu diminum, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kita batuk, beli obat batuk di apotek. Sebelum obat batuk itu kita minum, apa yang ibu baca? Petunjuk kertas yang ada lampu itu yang kita bacakan. Agar apa? Agar tak salah makan. Begitu juga terkala ayah-ayah beli handphone, beli alat elektronik. Sebelum alat elektronik itu dipakai, dibaca dulu petunjuk pemakaian. Agar apa? Agar tidak salah pak. Contoh sederhana sajalah. Kita mau ke Medan, mau dari Bagan Batu, tujuannya mau ke Tebing. Mau ke Tebing, sampai Simpang Kawat, ada 2 simpang. Ada 2 simpang ya kan? Simpang ke kanan Tanjung Balai, simpang kiri Tebing. Itu sudah ada petunjuknya. Saya Khairuddin ke kanan Tanjung Balai, ke kiri Tebing. Yang tujuan mau ke Tebing pasti belok kiri. Awak mau ke Tebing tapi belok kanan, melawan petunjuk, sampai tak kira-kira. Ke Tebing tak sampai, ke laut sampai. Jadi kita ini sederhana saja. Kalau mau selamat dunia wal akhirah, kalau ingin negeri ini negeri Islami, balik kepada Al-Quran. Al-Quran itu ibu luar biasa dia. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Bahkan mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Mukjizat. Jadi hampir semua rasul itu punya mukjizat. Anakku, Ustaz mau tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Apa mukjizat Nabi Musa? Bukan. Tongkat.
Mukjizat Nabi Musa itu tongkat. Dengan izin Allah dia bisa membelah lautan. Tapi begitu berakhir periodisasi kerasulan Nabi Musa, tongkatnya kembali jadi kayu biasa. Dan itu tongkat hanya berlaku untuk Nabi Musa, tak berlaku untuk ketua BKN, tak berlaku. Tak berlaku. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan ketemu tongkat Nabi Musa, bohong. Jadi kalau tongkat itu di tangan Nabi Musa, memang tongkat itu punya mukjizat. Tapi kalau di tangan kita, jadi untuk ngangon kambing. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim. Bu, mukjizat Nabi Ibrahim apa, Bu? Mukjizat Nabi Ibrahim itu kan dengan izin Allah tak terbakar oleh api, dengan izin Allah berkat kalimat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi ingat, ayat itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim, tak berlaku untuk orang dusun bakti. Berakhir periodisasi Nabi Ibrahim, berakhir pula lah mukjizat itu. Jangan pula nanti balik ke rumah, ambil api, baca ayat itu ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim, yakin pasti kosong. Kenapa? Karena mukjizat itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim, tak berlaku untuk kita semua. Tapi beda dengan Al-Quran ayah bunda, beda dengan Al-Quran. Ini sebelah kita ini anak-anak hafiz Quran. Al-Quran itu diturunkan 14 abad yang silam. Kalau saya boleh bertanyalah, tolong jawab, apa hebatnya Al-Quran? Bu, apa hebatnya Al-Quran? Umpamakanlah saya ini orang yang bukan beragama Islam, saya tanya sama tuan-tuan semua, apa hebatnya Al-Quran? Oh, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah. Saya ngomong, mana mungkin Al-Quran itu kan karangan Muhammad. Kita jawab, mana mungkin Al-Quran itu karangan Muhammad. Nabi Muhammad kan tak bisa tulis baca. Betul, Nabi Muhammad tak bisa tulis baca. Tapi Nabi Muhammad kan punya sekretaris pribadi, tukang tulis wahyu, Zaid bin Sabit. Mana ada orang, apakah itu penghulu kah, kepala sekolah kah, nulis surat, nulis sendiri? Pasti yang nulis DU-nya. Bisa saja Nabi Muhammad berkata, tapi yang nulisnya orang lain. Nah, anak-anakku yang belajar habis Quran, pasang kuping kalian semua. Ustaz mau kasih pencerahan buat kalian. Saya mau kasih pencerahan buat kalian. Nah, sebelum Ustaz kasih pencerahan, Ustaz mau tantang dulu. Satu orang saja. Siapa dapat jawab? Apa hebatnya Al-Quran? Apa bukti mukjizat Al-Quran sampai hari ini? Sehingga orang Islam itu bangga dia dengan Al-Quran. Bangga dia dengan Al-Quran. Bu, kalau seandainya seluruh file yang berhubungan dengan kitab suci itu dihapus, seluruh file di komputer dihapus, semuanya dihapus, yakin dan percayalah Al-Quran akan tetap tersimpan. Kenapa? Karena sudah tersimpan di kepala anak-anak yang hafal Quran. Jika semua file itu dihapus, dihapus semua, software ini dihapus, semua dihapus, yakin percayalah Al-Quran akan tetap terjaga. Mukjizat Al-Quran itu satu, anak-anakku yang belajar di pondok pesantren tahfiz Quran wajib tahu ini. Satu, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab.
diterima oleh orang Arab, berbahasa Arab. Coba lihat berapa banyak orang yang bukan Arab hafal Al-Quran. Ustaz mau tanya, ada orang Arab situ? Tak ada kan? Berapa banyak orang Jawa hafal Al-Quran, orang Mandailing, orang Batak, orang Minang, orang Melayu, anak Pak Ketuanya hafal Al-Quran, tapi bukan orang Arabnya. Itu mukjizat pertama Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, diterima oleh orang Arab, diturunkan di bumi Arab. Berapa banyak orang yang bukan Arab hafal Al-Quran? Coba cari satu pun, hadirkan di depan saya malam hari ini kitab suci manapun yang pembuka agamanya hafal mulai titik dan komanya, wakaf wal ibtidah, tidak ada. Dapat dipastikan tidak akan ada. Tapi beda tuh, 30 juz. Awak jangankan 30 juz, juz 30 aja tak dapat. Ya kan? Jangankan juz 30, juz 30 saja lansam. Baca inna terbalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna nyambung kawan. Inna lillahi Sadaqallahul azim. Itu mukjizat pertama, hebatnya Al-Quran. Orang Arab tak pernah nijah tanah Arab, hafal Al-Quran. Itu. Jadi kalau kalian ditanya, apa hebatnya Al-Quran itu? Tanya balik. Ada tak di antara kalian yang bisa hafal Al-Quran? Hafal kitab sucinya, lengkap titik koma. Jadi dalam Al-Quran itu titik koma itu namanya waqaf wal ibtidah. Yang pertama, ayah bunda harus tahu itu. Yang kedua, makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang memeliharanya. Dua, mukjizat Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kemanapun ibu bapak pergi, mau ke Aceh, mau ke Surabaya, mau ke Kalimantan, mau ke Papua, mau ke Sulawesi, mau ke Kubu, mau ke Pinang Awan, kemanapun kita pergi, Al-Quran yang kita temukan persis sama dengan Al-Quran yang ada di Masjid Al-Falah ini. Tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Beda dengan kita kawan sebelah. Beda. Pergi ke Papua, orang yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Utara bingung dengan kitab yang ada di sana. Nggak bisa baca. Kenapa? Karena ditulis dalam dialek yang berbeda. Ibu boleh pergi ke Papua, boleh pergi ke Sulawesi, boleh pergi ke Irian, boleh pergi ke Timur. Al-Quran di sana sama persis dengan Al-Quran yang ada di Dusun Bakti ini. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Nah, oleh karena itu, kalau kita kepada Rasulullah yang pertama, pelihara warisan yang ditinggalkan Rasulullah. Jaganya bukan bermaksud simpan dalam lemari, tapi pelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pelajari dan ajari. Pelajari Al-Quran dan ajari itu Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Jadi hari ini bagaimana anak cucu kita, ibu ya bunda, mau baca Al-Quran kalau oma ayahnya setiap hari yang ditengoknya handphone terus. Nggak tidur handphone, bangun tidur handphone, 24 jam tangan tak terlepas dari handphone. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita lebih cenderung dekat dengan handphone ketimbang Al-Quran.
Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran, bukan dengan karaoke. Hari ini kan karena efek, karena speaker, apa namanya tuh? Speaker yang pakai lampu kelap-kelip itu. Karena speaker itu murah harganya dimakan batu. Hampir setiap rumah punya speaker. Mau pagi, mau petang, mau siang, malam, karaoke saja kerjaannya. Awak kadang-kadang pening para dengarnya. Yang sebelah karaoke lagu dangdut, yang sebelah karaoke lagu keroncong. Awak bilang sama istri, yang mana nih mak mau kita dengar? Sebelah dangdut, sebelah kiri keroncong. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, sederhana saja. Jaga warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama. Dua, kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang kedua, pelajari balik sirah nabawiyah ibu bunda. Pelajari balik sirah nabawiyah. Tadi itu anak kami tadi udah sebut. Ada satu kitab Sama'il Al-Muhammadiyah, satu kitab luar biasa, dia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. As-Sama'il Al-Muhammadiyah, ya betul bukunya tuh, ya kan? Sama'il Al-Muhammadiyah itu menceritakan sosok Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perilaku Rasulullah. Jangan beli paket data saja sanggup, beli itu COD nya, COD. Nanti tanya sama Mbah Google, kitab Sama'il Al-Muhammadiyah, harganya lebih kurang 100 ribuan lebih lah itu. Dengan ongkos kirim 200 ribu. Masa paket data kita mampu beli sampai 100-200 ribu kitab yang itu? Kita cinta kepada Rasulullah, masa kita tidak kenal dengan Rasulullah? Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, sampai waktu hamilnya 9 bulan, itu diceritakan dalam Nazam Berzanji. Cuma kadang-kadang dikarenakan kita tak tahu artinya, kita baca Berzanji sambil lewat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibu, mulai dari kelahirannya sudah menunjukkan kemuliaan. Karena yang hadir pada saat kelahiran Rasulullah itu bukan bupati, ibu. Kalau istri kita melahirkan, datang istri bupati, oh bukan main bangga. Istriku lahir, yang datang istri Pak Bupati. Tapi tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tak kala Siti Aminah mau melahirkan, coba simak kalimat Nazam Berjanji ini. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil Qudusiyah. Hadaratul umat, hadir pada malam kelahiran Rasulullah Asiyah wa Maryam. Siapa Asiyah? Siapa jeneng Asiyah itu siapa? Istri Fir'aun. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Hadir si Asiyah dan Maryam, hadir pada malam kelahiran Rasulullah langsung dari surga bersama bidadari. Itu yang menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, jangan sampai terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Anak Rasulullah tak tahu, anak Raffi Ahmad tahu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya.
wajah istri Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang kedua pelajari sirah nabawiyah. Sederhana saja. Sederhana saja. Kalau saya boleh saran, minta sama Mbah Google, tanya Mbah Google, minta sama saya minta silsilah Rasulullah. Besok ke Bagan Batu antar percetakan print 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter, tempel di ruang makan. Daripada kita nempel gambar-gambar Dewi Persik, Cristiano Ronaldo, daripada kita nempel gambar-gambar yang tak terjualah, lebih baik kita tempel silsilah Rasulullah. Siapa ayahnya, siapa atoknya, siapa unyangnya, sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini kita cinta kepada Rasulullah, tapi keturunan Rasulullah kita tak tahu. Saya yakin dan percayalah, sahabat saya Aslan ini karena cinta kepada istrinya, mertuanya pasti dia hafal. Adik-beradik mertuanya pasti dia tahu. Pasti tahu. Ya kan? Kalau tak tahu keterlaluan. Masa cinta kepada anakku sama keluargaku tak tahu? Kita cinta kepada Rasulullah tapi tak tahu siapa ayah Rasulullah, siapa kakek Rasulullah, siapa paman Rasulullah, siapa istri Rasulullah, dan siapa anak Rasulullah. Anakku, Ustaz mau tanya, siapa anak Rasul? Anak Rasulullah itu berapa orang? Tuh, 1, 2, 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Wajib itu tahu itu. Mantap anak dusun bakti. Kampung lain tak tahu sama sekali. Jangankan anak-anak, orang tuanya pun tak tahu. Mantap, barokah. Itu yang kedua. Kalau kita cinta kepada Rasul, ini tadi terpancing. Padahal ini tak mau sampaikan tadi. Tadi kadang-kadang ketua nyampaikan cinta. Masuk juga lah barang itu sedikit. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga perbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, itu juga lah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak akan dapatkan faedah, keutamaan, fadilah jika gemar dan selalu berselawat buat baginda Rasul. Bahkan Nabi mengatakan, man shalla alaihi, barang siapa berselawat untukku 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah akan berikan rahmat 10 kali. 10 kali kita berselawat buat baginda Rasul, Allah akan berselawat memberikan rahmat kepada kita 100 kali. 100 kali kita berselawat buat Rasulullah, Allah akan berselawat 1000 kali. Bagi siapa yang berselawat 1000 kali, Allah tidak akan matikan kita sebelum kita melihat tempat kita di surga kelak. Ibu akan mendapatkan keutamaan. Buktikan. Mulai hari ini, besok perbanyak selawat. Berapa Ustaz? Paling kurang 1000. Oh banyak kali, mana pula banyak 1000. 1000 tak banyak. Kalau normal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 100, 1 putaran tasbih itu 3 menit. 1 putaran tasbih 100 itu 3 menit. Kenapa Ustaz tahu? Karena itu yang saya lazimkan sampai hari ini. Alhamdulillah, bukan bermaksud mau riak, mau bangga, mau ujub, tapi hanya sekedar untuk mau motivasi. Saya hari ini mencoba melatih diri saya untuk bersalawat tidak kurang dari 10.000 1 hari 1 malam, mulai dari pagi sampai malam. Dan ibu bapak semuanya akan merasakan apa keutamaan fadilah jika gemar bersalawat.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk mereformasi, untuk memperbaiki akhlak. Orang Arab kala itu dulu ibu bapak, orang Arab dulu bukan orang yang bodoh. Siapa bilang orang Arab orang bodoh? Orang Arab itu bukan orang bodoh, karena mereka sudah tahu dengan peradaban. Orang Arab dulu sudah tahu dengan perdagangan, bahkan perdagangan orang Arab kala itu sudah lintas negara sampai ke negeri Syam. Tapi apa yang menjadi persoalan? Akhlak. Maka Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sederhana saja. Sederhana saja akhlak kita dengan Allah. Allah panggil datang. Ibu bapak, Bu, kalau ibu manggil anak 5 kali tak datang-datang, marah tak? Marah ya? Marah Bu ya? Kita manggil anak 5, apalagi kalau manggilnya pakai mikrofon. 5 kali kita panggil anak tak datang, marah. Marah tak? Allah manggil kita 5 kali satu hari satu malam, bah. Pagi dia dipanggil, siang dipanggil, sore dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil, tak datang-datang. Awak manggil anak tak datang, anak dipanggil tak datang, kita marah. Allah manggil kita tak datang. Piye? Sederhana saja. Kalau menjaga adab akhlak dengan Allah, Allah panggil datang. Itu aja. Mungkin itu aja kok repot, kata Gus Dur. Itu akhlak dengan Allah. Allah panggil datang. Jangan sampai Allah panggil tak datang, orang panggil kenduri kita datang. Itu masalahnya. Tempat kami sana, sini tak ada lah Pak Ustaz. Sini saya yakin dan percaya tak ada. Kalau ada sikit-sikit, kalau dikumpul banyak juga. Kalau kampung saya sana makan batu itu. Kalau undangan kenduri kurang besar rumah. Rumah besar. Kalau undangan kenduri tak muat. Tapi begitu azan berkumandang, yang singgah ke masjid hanyalah beberapa orang. Sama tak? Sama. Jadi kalau kita ingin menjaga akhlak kita dengan Allah, Allah panggil datang. Yang kedua, akhlak kita dengan Allah yang kedua, jangan pernah selingkuh. Bu, ibu punya suami, kalau selingkuh marah? Jujurlah Bu, marah? Marah. Begitu juga lah suami. Si suami kalau istrinya selingkuh pasti marah. Allah lebih lagi marah. Selingkuh itu dalam arti kata jangan mensyarikatkan Allah, jangan mensekutukan Allah dengan makhluk. Minta dengan Allah. Rezeki Allah, yang kita makan milik Allah, bumi kolong langit ciptaan Allah. Tapi kadang-kadang kita tak percaya dengan Allah, melakukan syirik secara tidak langsung. Contoh, sakit anak awak, sakit demam panas, bawa ke dokter. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Apa yang terucap dari lisan kita, untung ada dokter Nurdin. Kalau tak ada dokter mati anakku. Syirik. Untung ada dokter Nurdin. Kalau tak ada dokter Nurdin mati anakku. Pernah tuh? Dua. Balik dari Bagan Batu, naik kereta, sampai di tengah jalan, kompes ban kereta, dorong, habis minyak. Lagi dorong, lewat ketua BKN, nanya dia, kenapa Ustaz? Minyakku habis. Aku mau sebentar Ustaz, ini aku belikan minyak. Apa bilang? Untung ada ketua BKN. Kalau tidak tadi, tak apa jadi untung, syirik. Kenapa? Karena semuanya itu sudah Allah takdirkan. Allah yang mentakdirkan anak ibu sembuh lewat
pengobatan dokter. Jadi jangan pernah sandarkan segala sesuatu kepada makhluk. Jangan pernah sandarkan segala sesuatu kepada makhluk, karena itu syirik yang tak kita duga. Ini dia, akhlak kepada Allah. Yang kedua, dan ini yang paling penting, akhlak dengan sesama manusia. Tadilah saya baca di televisi, di TV One, ada murid mukul guru di ruang tunggu sekolah. Karena ada siswa, tadi beritanya lagi viral itu, berita di TV One. Seorang siswa memukul gurunya di sekolah di hadapan orang tuanya. Ini kan luar biasa, akhlak. Kenapa anak-anak kita ibu akhlaknya luar biasa hari ini? Faktor yang membuat anak-anak kita itu akhlaknya luar biasa, yang pertama keteladanan. Teladan. Jangan pernah berharap anak-anak kita mau berakhlak, mau berkata sopan, mau berkata santun, kalau kedua orang tuanya tak pernah dilihatnya berkata santun di rumah. Makanya dikatakan, orang tua dulu mengatakan, kalau ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau ayah makan berdiri, anak makan berjalan. Makanya hari ini untuk mama muda, kalau di sini barangkali tak ada lah, kalau makan batu. Ku heran juga, tanya sama dia, kenapa bu? Ini Ustaz, anakku kalau tak dibawa berjalan tak makan dia. Mutar. Anak-anak kalau tak dibawa berjalan, anakku tak mau makan dia Ustaz. Akhirnya apa? Kebiasaan, kalau tak berjalan tak makan. Itu satu pendidikan yang tidak elok dan tidak baik. Kenapa? Karena mengajarkan anak cucu kita untuk perbuatan yang tidak baik. Keteladanan. Jadi jangan pernah berharap anak-anak mau berbahasa santun, berbahasa baik, kalau kedua orang tuanya di rumah. Kalau kelahi mulai yang namanya kaki empat keluar itu, takkan pernah mau dia. Jangan pernah berharap anak mau ke masjid, mau ke musala. Jangan pernah berharap anak-anak mau baca Quran, kalau sama ayahnya tak pernah didapatkannya baca Quran dan mau ke masjid. Keteladanan. Jadi faktor yang membuat akhlak anak-anak kita yang hari ini bobrok, rusak, itu faktor keteladanan. Orang tua tak bisa jadi teladan. Guru mohon maaf, Pak Guru, mohon maaf, karena saya juga guru, istri saya juga guru, dilahirkan dari keluarga guru. Bagaimana anak-anak itu bisa santun di kelas kalau gurunya tak santun? Kita temukan ada guru merokok, duduk dia di atas meja. Sama artinya ngajar siswa merokok. Jadi kalau guru itu kalau dia merokok, jangan merokok di kelas, mohon maaf. Sedapat mungkin jangan merokok di lingkungan sekolah. Kenapa? Anak sekolah hari ini tanpa diajar pun dia merokok. Tanpa diajarkan, dia juga merokok. Keteladanan. Yang kedua, kalau anak kita menginginkan anak-anak kita berakhlak yang baik. Yang kedua, perhatikan dengan siapa dia berteman. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Makanya ada pepatah orang tua kita mengatakan, berteman dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, berkawan dengan tukang pandai besi kebagian aroma besinya. Berkawan dengan orang soleh, insya Allah anak akan menjadi soleh. Berkawan dengan orang baik, anak kita jadi baik. Satu contoh sederhana saya ingin sampaikan. Di rumah kita kan lantainya keramik, ya boleh, lantai keramik. Di toilet kita lantainya juga keramik, sama-sama keramik meskipun tipe mereknya berbeda. Adakah di antara kita yang sanggup sujud di lantai keramik toilet? Tidak ada. Kenapa? Karena keramik itu berteman dengan toilet, beda. Tatkala keramik itu berteman dengan masjid musola, 5 waktu orang sujud di sana. Kenapa? Karena berteman dengan yang baik. Jadi kalau anak kita berteman dengan yang baik, insya Allah akan menjadi baik. 2. 3. Kalau anak-anak kita ingin menjadi anak yang baik, yang ketiga
yang selalu kurang, termasuk saya. Pengawasan. Kita menganggap anak kita itu anak yang baik. Pulang sekolah, Ustaz, anakku alhamdulillah lah Ustaz. Kalau pulang sekolah dia tak kemana-mana Ustaz. Balik ke rumah, masuk kamar, nak kemana-mana memang. Ontok dia ke rumah. Hati-hati. Dulu kalau era-era kita tahun 60-an, 70-an, 80-an itu paling kalau keluyuran yang keluyuran ini kaki. Sejauh manapun berjalan, kalau capek pulang dia. Atau paling jauh sebanyak minyak yang ada di tangki sepeda motor. Habis minyak pulang ke dia. Habis minyak dia telepon, ya minyak kereta habis ya. Kalau di mana? Di Cikampek. Ngapain kau ke sana? Kalau kaki yang keluyuran, kalau sepeda motor yang keluyuran, kita tidak khawatir. Tapi yang menjadi persoalan, kalau jempolnya yang keluyuran. Ini yang khawatir, jempol yang keluyuran. Ada satu kasus di salah satu sekolah menengah pertama di Rokan Hilir di Bagan Senembah. Satu kasus beberapa tahun yang lalu. Disita gurunya handphone. Disita handphonenya. Begitu disita handphonenya, orang tuanya marah, datang ke sekolah, menabrak guru-guru. Marah, yang beli handphone itu kami, yang beli handphone itu saya. Kenapa guru enak-enak saja minta? Kita buka file yang ada di handphone. Ternyata yang ada di handphone itu video yang tak pantas dilihat. Itu barangkali ada di handphone anak cucu kita. Karena 99% handphone anak-anak kita. 99% handphone anak-anak kita pakai password. Coba ibu periksa handphone anak ibu, semuanya pakai password. Saya heran, yang beli HP kita, yang beli paket data kita, yang bayar WiFi, handphone kalian pakai password tak? Pakai password tak? Yang beli handphone siapa? Nah, yang beli HP siapa? Yang beli paket data siapa? Kok ada rahasia antara kalian dengan orang tua kalian? Apa yang ingin kalian sembunyikan dari omak? Saya punya anak 3, bukan promosi. Anak saya itu kenal dengan handphone ketika masuk SMA, karena kebetulan kan baru. Kala itulah dia baru kenal dengan handphone. Satu kalimat dari saya, along angah, ayah abah akan belikan handphone, tapi satu syarat, jangan pakai password. Jangan pakai. Kalau seandainya handphone kalian pakai password, demi Allah, handphone akan abah banting. Kebetulan pulang, handphone salah satunya pakai password. Awak minta passwordnya, dia tak mau kasih tahu. Wah, ambil boleh pakai ini, berserak. Begitu berserak, temunung juga, mak dan 2 juta juga, duit ini. Tapi itulah konsekuensinya mendidik anak. Apa yang harus dirahasiakan anak? Privasi dari Hong Kong. Tidak ada yang harus dirahasiakan dengan orang tua. Dan orang tua juga kadang-kadang lalai, luput untuk hal-hal yang sehingga apa? Masuk ke kamar kita. Bagaimana kita mau menjadikan negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau generasi kita tidak berakhlak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini barangkali secuil jam berapa dah? Bu. Mudah-mudahan sudah lewat. Tengok Bu. Ya, cukuplah itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.